Assalamualaikum siswa-siswi MTS Nizamiyah Ploso. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Dianika Afrinda Pratiwi pada mata pelajaran PPKN. Untuk pertemuan pada hari ini, kita akan membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja, untuk minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pembentukan BPUPKI. Kalian masih ingat kan BPUPKI itu apa? Jadi BPUPKI ini merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang beranggotakan 67 orang, 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Nah, kepengurusan BPUPKI ini dilantik oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangiin atau di Jalan Pejambon atau sekarang dinamakan sebagai Gedung Pancasila. Nah, BPUPKI ini melaksanakan sidang 2 kali. Sidang yang pertama membentuk rumusan dasar negara. Yang kedua yaitu membahas mengenai rancangan undang-undang dasar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua ini membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi, setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian, Jepang membentuk PPKI. Apa sih kepanjangan PPKI itu? PPKI kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, anggota PPKI ini berjumlah 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian PPKI yang dibentuk oleh Jepang ini ditambahkan 6 orang menjadi 27 orang. Perubahan ini memiliki nilai yang sangat strategis karena PPKI ini murni dibentuk Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran NKRI dan untuk memberikan kesan bahwa PPKI pembentukan Jepang ini hilang. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki dan akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sehingga pada tanggal 15 Agustus terjadi Vacuum of Power. Apa sih Vacuum of Power itu? Vacuum of Power adalah kekosongan kekuasaan. Jadi dengan tersiarnya berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu, golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Jadi sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan yang pertama karena letaknya jauh sehingga pengaruh Jepang ini sangat kecil. Yang kedua, letaknya strategis. Dan yang ketiga merupakan kota kecil di Kabupaten Karawang dan letaknya jauh dari jalan raya. Kemudian atas persetujuan antara golongan muda dan golongan tua, akhirnya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini dibebaskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah adanya persetujuan antara golongan muda dan golongan tua, akhirnya dibebaskanlah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Nah, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI ini melaksanakan sidang yang pertama dan menghasilkan keputusan yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sekian materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada materi yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan kepada saya melalui WhatsApp. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.